Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka pelaksanaan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagus, semangat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu minta kepada Faiz untuk menyiapkan pembelajaran kita hari ini dulu dengan berdoa. Sebelum mulai pembelajarannya, mari kita berdoa. Doa mulai. Nah, sekarang Ibu mau melakukan presensi dulu ya, tapi jawabannya harus sesuai dengan kondisi hati pada saat ini. Contoh misalnya, Alea, saya Bu, saya sedang jatuh cinta Bu. Diana, saya sedang bahagia Bu. Seperti itu, oke? Oke. Yang pertama, Alea, Saya senang sekali, Bu. alhamdulillah. Alia, Saya senang sekali, Bu. Faiz, Saya sedang sedih karena sedang sakit. sedih kenapa? Sedih karena jatuh lagi. Oke, lanjut. Galim. Saya sedang gembira, Bu. Oke, Ismi. Saya sedang gembira, Bu. Oke, baik, sudah selesai. Sebelum mulai pembelajaran, coba dicek dulu kerapian mejanya, kebersihan mejanya. Ibu tengok mana ada sampah, silakan dibuang di tong sampah. Silakan. Ada? Mejanya dirapikan, bajunya dirapikan sebelum pembelajaran. Silakan sampahnya dibuang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya kemaritiman. Nanti kita akan menggunakan model discovery learning, di mana nanti pertama Ibu akan menampilkan sebuah stimulus berupa video, lalu kemudian nanti kamu akan memberikan pertanyaan. Setelah itu dari video, setelah itu pertanyaan itu akan kita olah melalui diskusi bersama dengan LKPD di dalamnya. Kemudian nanti Ibu memberikan penguatan di dalamnya. Yang terakhir, kamu membuat peta konsep sebagai hasil diskusi kamu. Nah, di dalam diskusi dan presentasi, nanti Ibu harapkan kamu bisa aktif bekerja sama di dalamnya. Kenapa? Karena Ibu menilai. Nanti akan Ibu nilai siapa yang aktif, siapa yang bekerja sama dengan baik, siapa yang disiplin mengumpul waktunya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, mantap. Sebelum pembelajaran, ada sebuah motivasi video supaya lebih bersemangat. Kita di pagi hari mungkin masih ngantuk. Nah, sekarang kita mau senam otak dulu. Coba semuanya berdiri. Ayo berdiri, jangan ada yang malas. Beri senyuman dulu, semangat. Kurang semangat. Semangat.
apakah kamu punya ilmu atau pengetahuan duluan sebelum kita memulai pembelajaran ini? Silakan tulis soalnya, kerjakan, nanti akan Ibu kumpul ke depan. Oke? Silakan Gali. Bu, ada namanya. Iya, ditulis namanya, ditulis di atasnya supaya Ibu tahu dong siapa yang udah lebih paham atau belum. Silakan. Maju. Oke. Dikumpul ya, bagus-bagus sekali jawabannya. Ayo, Anda sudah siap? Oke. Perhatikan media di depan. Nah, ini ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apakah ini? Laut. Apa benar ini gambar laut? Iya, Bu. Dari gambar siapa yang pernah pergi ke laut? Saya. Oke, rata-rata pernah pergi ke laut ya kan, karena lautnya dekat dengan kita. Nah, kira-kira waktu kamu pergi ke laut, kamu nampak nelayan kan? Iya. Apa sih biasanya yang dihasilkan dari laut? Ada? Ikan, Bu. Ikan, ada lagi? Terumbu karang, Bu. Rumput laut, Terumbu karang, Bu. terumbu karang, Udang. udang, Garam, Bu. garam bisa dihasilkan dari pantai dan laut. Ada banyak sekali jenis potensi kelautan. Nah, yang paling utama, yang paling sering kita konsumsi adalah ikan. Nah, Indonesia itu kan kayaknya banyak ya ikannya ya. Apa sih yang menyebabkan? Coba kamu pikirkan. Kenapa ya Indonesia itu bisa banyak ikannya? Coba Adrian. Karena Bu, sepengetahuan Adrian, Indonesia itu wilayah perairannya lebih luas daripada daratan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Adrian. Benar, karena wilayah Indonesia itu 2/3 dari luas seluruhnya merupakan wilayah lautan, merupakan wilayah lautan. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang potensi kemaritiman Indonesia. Nah, dari pembelajaran itu, dari persepsi itu Ibu kaitkan, kita akan mempelajari. Setelah ini kamu harus bisa menjelaskan potensi sumber daya kemaritiman, mengidentifikasi jenis-jenisnya, menguraikan manfaatnya, menganalisis potensi pengembangannya, hingga menyajikan hasil diskusinya. Kenapa? Karena nanti setelah kamu mempelajari ini, kalau kamu bisa benar-benar menerapkan, terutama yang poin D, kamu akan seperti Pak Jokowi. Dia punya ide brilian untuk mengembangkan kekayaan Indonesia. Itu makanya pentingnya mempelajari ini. Dulu belum ada yang namanya tol laut. Sekarang sudah ada atau belum? Sudah. Kenapa? Mungkin dulu Pak Jokowi waktu belajar kemaritiman Indonesia nilainya bagus. Nah, sekarang kamu juga harus seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa. Kenapa? Karena kamu generasi selanjutnya. Mungkin nanti Gali bisa jadi presiden. Nanti mungkin Ismi bisa menjadi anggota DPR yang bisa mengembangkan apa? Kebijakan. Itu apa? Untuk kemajuan Indonesia ke depan, menjadikan kemaritimannya sebagai poros kemaritiman dunia. Nah, kegiatan pembelajaran kita yang pertama, Ibu akan memberikan stimulus berupa video. Nanti di sini kamu akan mengamati. Kamu amati semua pembelajaran yang ada di dalam video. Kemudian catat hal-hal penting yang ada di dalam video. Nanti selama proses melihat video, Ibu akan menilai. Ibu akan melakukan penilaian apakah kamu menunjukkan sikap yang positif dengan pembelajaran ini. Sekarang silakan disimak videonya. Jangan lupa dicatat. Bagaimana kabarnya
laut? Wah, menyenangkan ya. Bisa bermain dan tinggal di daerah sekitar laut. Ups, tahukah sahabat, Indonesia merupakan negara kepulauan yang punya banyak potensi di bidang laut, atau disebut dengan potensi kemaritiman. Ayo kita cari tahu pada video pembelajaran potensi kemaritiman. Potensi kemaritiman adalah potensi suatu negara pada bidang kelautan dan bidang perairan. Tahukah sahabat, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya kemaritiman Indonesia cukup kaya, dan hal ini wajar kita syukuri. Adapun potensi sumber daya kemaritiman terdiri atas seperti gambar yang kita lihat, yaitu ikan, minyak bumi dan gas, Ayo silakan dicatat bahan poin tambang pentingnya. emas, Ada apa saja di dalam bauksit, video? dan pasir. Yang berikutnya adalah timah. Selain ikan dan barang tambang, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber laut yang lain adalah berupa hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Berikut kita bahas beberapa potensi kemaritiman di Indonesia. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas potensi perikanan di Indonesia. Secara potensi perikanan. Nah, berdasarkan video tadi, kira-kira pertanyaan apa saja yang sudah kamu kumpulkan di dalam catatan kamu? Coba kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak Tidak. Kelompok 2? Tadi kan di video ada potensi lestari. Potensi lestari itu apa sih, Bu? Potensi lestari. Siapa yang bisa? Kan tadi malam Umi sudah mengirimkan handout pembelajaran kita dari WA Group. Siapa yang bisa, yang udah baca? Oke, Ismi.
Umi, Ya, saya mau minta tolong. ya, silakan.
itu akan bergeser tanah kita, maka negara kita lama-lama akan menjadi kecil. Tuh dampaknya ke negara kita. Yang ketiga ada terumbu karang. Pernah nampak terumbu karang? Dia di dalam laut sangat indah. Apa manfaatnya? Menjaga kestabilan di bawah laut. Kalau karang tidak bagus, maka produksi ikan pun bisa jadi tidak bagus. Nah, itu dia. Lalu ada potensi pengembangan ekonomi. Potensi pengembangan ekonominya tadi transportasi laut. Misalnya, kalau dulu kita mau jalan-jalan ke Pulau Berhala, itu payah ke sana. Pulau Berhala sangat terkenal sekarang kan? Nah, sekarang karena ada kemudahan transportasi, maka wisatawan banyak yang datang. Sehingga apa? Kalau wisatawan banyak yang datang, menambah devisa negara bertambah. Wisata bahari misalnya seperti yang ada di Papua. Apa namanya? Raja Ampat ini yang paling cantik. Banyak orang luar negeri datang ke Indonesia. Mantap. Nanti kamu kalau sudah besar, sudah jadi orang besar, harus pandai mengembangkan ini, ya kan? Harus bisa membuat yang inovasi terbaru seperti Pak Jokowi misalnya membuat tol laut. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Sehingga ketika kita sudah mempelajari ini, nanti Ibu harapkan kamu bisa meningkatkan apa? Rasa syukur. Kenapa? Kita sudah harus berterima kasih kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat kemaritiman yang bisa kita rasakan. Setelah itu kita dapat ikut menjaga kelestarian dari potensi kemaritiman Indonesia.
dengan wassalamualaikum